Halo, kali ini kita akan belajar mengenai vektor dan gerak. Silakan dibuka buku cetaknya halaman 61 dan 91. Sebenarnya bab ini merupakan bab yang terpisah, namun saya akan mencoba untuk mengintegrasikan kedua bab tersebut karena keduanya saling berkaitan. Ya, kita sudah mengetahui bahwa terdapat dua jenis besaran yaitu skalar dan vektor. Untuk besaran skalar, dia hanya memiliki nilai saja, sedangkan pada besaran vektor, selain memiliki nilai, dia juga memiliki arah. Nah, kaitannya dengan gerak, ya bisa kita lihat di sini ada jarak, perpindahan, kelajuan, dan kecepatan. Kita sudah tahu juga bahwa jarak merupakan totalitasan yang ditempuh benda dalam suatu perjalanan. Ya, bisa kita lihat pada contoh di sini. Jika sebuah benda bergerak dari titik A ke titik B ke titik C dalam waktu 10 second, nah maka kita bisa menentukan berapa sih kelajuannya. Mari kita lihat. Karena jarak merupakan total lintasan, maka dengan mudah kita bisa dapatkan nilainya, yaitu 100 ditambah 85 saja. Jadi 185 meter. Dan lajunya adalah jarak tersebut dibagi dengan waktunya. Didapat 1,85 meter. Next, perpindahan. Untuk perpindahan sendiri, kita bisa melihat bahwa perpindahan suatu benda merupakan perubahan posisi benda tersebut di awal dan di akhir. Dengan kata lain, pada contoh ini, kita hanya menarik garis lurus saja, yaitu dari titik A ke titik C. Ya. Titik A dan titik C merupakan perpindahan. Dalam vektor, ini disebut dengan resultan vektor. Nah, bagaimana cara menentukan berapa besar perpindahan dari A ke titik C? Dapat kita gunakan yang namanya rumus kosinus. Tapi sebelumnya kita lihat dulu, sudut apitnya adalah 90 ditambah 30 derajat, yaitu 120 derajat. Ya, jika sudut apitnya siku-siku, dengan mudah ya kita menggunakan Pythagoras. Namun demikian, karena dia tidak siku-siku, maka kita harus menggunakan rumus kosinus yang mirip seperti rumus Pythagoras. Jadi untuk rumus Pythagoras, ya secara sederhana adalah akar dari 100 kuadrat ditambah 85 kuadrat bukan. Namun karena sudutnya bukan 90 derajat, kita kurangkan dengan 2 dikali 100 dikali 85 dikali dengan kosinus sudut apitnya, yaitu 120 derajat tadi ya. Oke, silakan dilihat kalkulatornya. Kita coba cari 100 kuadrat tambah 85 kuadrat kurang 2 kali 100 kali 85 kali kosinus 120. Pastikan kalkulator kalian berada pada mode degrees atau derajat ya. Oke, didapat hasilnya 160,3901493. Namun demikian, tidak semua angka kita tulis ya. Kita bisa mengambil jumlah angka penting atau significant figure yang paling sedikit. Di sini karena significant figure paling sedikit adalah 2, maka kita bisa menuliskannya dalam 2 significant figure atau kita lebihkan 1. Jadi di sini boleh kita tulis sebagai 160 ya atau 160 meter dalam 2 angka penting seperti ini. Jika pada soal ditanya berapa kecepatannya, ya mudah saja. 160 meter per 10 second, karena tadi waktunya adalah 10 second. Didapat 1,6 meter per second. Ini adalah besar perpindahan dan besar kecepatan ya. Bagaimana dengan arahnya jika ditanyakan arahnya? Ya, cukup mudah juga karena di sini berbentuk segitiga, maka kita tinggal menggunakan yang namanya aturan sinus. Oh iya, aturan sinus dan kosinus saya sediakan dalam video terpisah ya. Mari kita lihat di sini bagaimanakah cara menentukan arahnya dari utara. Nah, sebelumnya kita cari dulu dong berapa
nilai dari sudut ini. Kita anggap sudut ini adalah sudut alfa ya. Karena di sini ada 160, ya kita bisa menggunakan perbandingan sisi dan sinusnya untuk sembarang sisi. Ya, saya ambil ini ya, alfa yang ini, alfa 85, ya, di depan alfa ada 85, dan di depan 120 adalah 160. Jadi kita bisa lihat bahwa di sini sin alfa per 85 sama dengan sin 120 per 160. Atau kebalikannya tidak masalah ya. Kita hitung di sini sin alfa sama dengan sin 120, kita cari melalui kalkulator saja, dibagi 160 dikali dengan 85. Hasilnya adalah 0,466. Dan alfa adalah arcus sinus 0,466. Ya, shift sin di kalkulator. Ya, dan kalian akan mendapatkan nilainya adalah 27,39201148. Ingat, tidak semua ini kita tuliskan. Ya, kita ambil saja 2 atau 3 significant figure. Jadi saya tulis 27 derajat saja ya, tidak masalah. Nah, karena ini arahnya adalah 27 derajat, maka kita bisa menentukan arahnya dari utara seberapa besar ya. Di sini kita tinggal jumlahkan saja. Ya, jadi arah dari gerak ini adalah 27 derajat plus 30 derajat. Jadinya 27 plus 30 menjadi 57 derajat dari utara. Ya, searah jarum jam. Atau bisa kita tuliskan dalam bentuk N 57 derajat E. Ya, ini adalah bentuk bearing yang sering digunakan dalam navigasi. Baik. Dari semua materi ini, ya saya harap kalian sudah paham. Silakan bertanya jika ada kesulitan. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Bye.